Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Doyan Keliling. Kali ini aku baru pulang dari kantor nih. Kebetulan aku kerja di salah satu perusahaan multinasional di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di daerah Gempol. Dan sekarang ini aku lagi OTW menuju Dampit. Nah, Dampit itu di Kabupaten Malang. Biasanya aku ngekos ya teman-teman, karena jarak Gempol ke Dampit itu jauh banget, kurang lebih 4 jam perjalanan lah. Jadi nggak mungkin banget ya kalau tiap hari harus pergi pulang. Nah, di vlog kali ini aku mau ngobrol random aja, ngobrol santai aja bersama dengan kalian biar nggak ngerasa sendirian gitu nyetirnya. Hehe. Kali ini kita juga ditemani dengan hujan di sore hari. Nah, oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ya. By the way, ini aku udah sampai di daerah Pandaan, teman-teman. Ini aku belok kiri aja ya. Kita lewat daerah ramenya Pandaan. Kalau kita lurus itu juga bisa. Nah, lewat bypass Pandaan. Nanti langsung ke perempatan Taman Dayung. Nah, sekarang ini kita lewat kiri aja ya. Sekarang kita udah di dalam tanda kutip kota Pandaan. Nah, kenapa kok disebut kota? Karena Pandaan ini merupakan salah satu daerah yang paling ramai di Kabupaten Pasuruan, teman-teman. Jadi kayak sentra kehidupannya itu di Pandaan sini, makanya rame. Dan juga di daerah sini itu banyak pendatang dari kota lain yang menetap. Nah, jadi daerah urbannya Kabupaten Pasuruan itu ya di sini.
Kalian bisa lihat banyak pertokoan di kanan dan kiriku ya. Hampir semuanya tersedia di kota Pandaan. Tidak perlu ke kota yang lebih besar, cukup di kota Pandan aja. Semua kebutuhan atau perlengkapan yang ingin dibeli itu sudah tersedia di kota Pandaan. Oke, kita sudah sampai di perempatan Taman Dayu. Sekaligus perempatan ini menjadi gerbang tol Surabaya Malang. Jadi kalau kita mau ke Malang bisa lewat tol yang ke arah kiri ini ya. Tapi kali ini aku mau lewat bawah aja teman-teman, sambil menikmati perjalanan aja sih. Jadi ya gini nih perjalananku setiap hari ya kayak gini, ditemani truk-truk peti kemas. Karena memang di sini itu ya daerah industri, jadi banyak banget truk peti kemas lalu lalang. Kabupaten Pasuruan itu merupakan daerah industri teman-teman. Jadi nggak heran kalau di sini tuh banyak sekali pabrik-pabrik. UMR di Kabupaten Pasuruan juga lumayan besar. Tahun 2020 kemarin kalau nggak salah sudah di angka 3,5 juta. Wah, siapa tahu di antara kalian lagi cari-cari kerja, baru lulus kuliah atau sekolah bisa coba apply di pabrik-pabrik di sini. Lumayan lah kalau bisa kerja di Kabupaten Pasuruan karena biaya hidup juga murah dibandingkan dengan daerah yang lain ya. Kos aja itu paling mahal sekitar 400.000. Makan dihitung sekali makan sekitar 15.000. Itu sudah istimewa lauknya. Apalagi kalau kalian sudah biasa masak nasi atau bisa masak sayur, lauk, itu malah lebih murah lagi. Oh iya, ngomongin soal UMR yang lumayan besar di Kabupaten Pasuruan, banyak juga sih pabrik-pabrik yang pindah ke kota lain dengan UMR yang di bawah daerah sini. Kemarin sempat dengar-dengar beritanya itu salah satu pabrik rokok tutup. Kemudian pabrik tersebut pindah ke daerah Jawa Tengah. Kabarnya karena tiap tahun UMR naik terus, ya namanya industri kan fluktuatif ya. Jadi untuk mencegah kerugian, kebijakannya ya dengan mutasi ke tempat baru dengan UMR yang lebih rendah. Apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini ya teman-teman. Oh ya, kayak yang kalian lihat kondisi saat ini tuh lagi hujan. Bahkan hujannya deras banget ya. Jadi jarak pandang itu terbatas. Jadi kalau kita berkendara itu harus ekstra hati-hati ya. Di daerah kalian gimana? Hujan juga nggak? Di sini itu udah beberapa hari hujan terus. Sampai beberapa waktu lalu di daerah dekat kantorku itu ada bencana banjir. Nah, menurut berita yang saya baca itu 2 warga meninggal dunia. Yang meninggal itu nenek dan cucunya. Tapi cucunya sudah, kalau nggak salah dia sudah SMA ya. Nah, jadi mereka itu tiba-tiba ada air datang itu sangat besar. Mereka juga mungkin dalam keadaan tidak siap, jadi terseret oleh banjir dan ditemukan oleh warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan satu lagi teman-teman, kalau lagi musim hujan gini, banyak pohon tumbang. Jadi
kalau kita lagi berkendara itu harus selalu waspada ya. Nah, ngomongin soal bencana di Indonesia akhir-akhir ini, emang nggak ada habisnya teman-teman. Baru selesai satu, muncul lagi satu. Tiap nonton berita rasanya sedih banget kok terus-terusan ya bencana ini. Nah, tapi ya mau gimana lagi ya? Ya itu semua kan namanya juga ujian ya dari Allah. Dan ditambah lagi juga sekarang ini lagi musim pandemi COVID-19 yang masih on point. Sedih banget. Sampai kadang-kadang itu suka banget gitu kalau pergi ke suatu tempat bisa ngerasa aman, gak parno, bakalan terjangkit virus. Gak kerasa kita sekarang sudah sampai di pertigaan Purwasari nih teman-teman. Dan harinya juga udah mulai gelap. Ini juga masih masuk Kabupaten Pasuruan ya. Di sini ada pabrik susu yang produknya sangat terkenal yaitu Indomilk. Nama perusahaannya Indolacto. Dulu istri saya itu sempat ngelamar di sini, tapi tidak ada kabarnya sampai sekarang, alias tidak digubris lamarannya. Hehe. Ya mungkin karena posisi yang di-apply itu tidak sedang kosong. Dan karena memang waktu itu ngelamarnya random aja sih, gak ada lowongan juga. Ya namanya masih muda, jiwa mencari uangnya masih menggebu. Oke teman-teman, aku sekarang sudah masuk di Kabupaten Malang ya. Nah barusan kalau kalian tadi lihat tugu, itu merupakan perbatasan antara Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan. Tepatnya sekarang ini kita ada di daerah Lawang. Perjalanan dari Lawang ke kota Malang itu kalau nggak macet ya, sekitar 30 menit. Tapi karena aku ngevlognya ini hari Jumat, kayaknya nanti bakalan macet ya. Soalnya banyak yang dari arah kabupaten masuk ke kota. Macet terparah itu biasanya di daerah Singosari. Nah kita lihat aja nanti ya, di Singosari itu macet atau enggak. Tetap tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita masih di daerah Lawang ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini merupakan Pasar Lawang. Ya, malam-malam gini masih rame. Jadi Pasar Lawang itu mulai dini hari sampai malam pun juga tetap ramai. Kemudian di Lawang ini juga ada tempat wisata kebun teh gitu. Aku sendiri sejujurnya juga belum pernah ke sana, tapi kapan-kapan mau coba juga sih. Just info aja. Jadi di Lawang ini juga ada pabrik milik perusahaan multinasional namanya Amerta Indah Otsuka. Produknya Pocari Sweat itu loh. Tapi kalau yang di Lawang ini produknya itu infus yang untuk orang sakit itu. Kalau untuk produksi minumannya itu kalau nggak salah ya, itu di daerah Kejayan, Pasuruan.
Ini aku udah sampai di Singosari dan ternyata aman, gak macet teman-teman. Biasanya titik macetnya itu ya di daerah pasar sini. Tapi alhamdulillah hari ini lancar aja perjalanannya. Oh ya, ngomongin kota Singosari. Nah, jadi Singosari itu zaman dulu itu adalah sebuah kerajaan. Namanya Kerajaan Singgasari. Nah, makanya menjaga peninggalan Kerajaan Singgasari, candi, artefak dan lain. Di sini itu didirikan desa wisata. Gak cuma terkenal sebagai bekas kerajaan aja, Singosari juga dikenal sebagai daerah santri karena banyak pesantren-pesantren didirikan di sini. Tadi dekat pasar situ juga ada pesantren. Bentar lagi kita mau masuk kota Malang, teman-teman. Teman-teman, selamat datang di Kota Malang. Kota yang terkenal sebagai kota dingin, kota wisata, kota pelajar, dan yang pasti kota bakso. Di mana-mana sering sekali kan kita ketemu orang jualan bakso. Nama gerobaknya Bakso Malang. Gak perlu dijelasin panjang lebar kayaknya ya soal Kota Malang. Kalian yang nonton pasti sudah banyak tahu. Entah itu kalian sudah pernah atau belum pernah ke sini, pasti udah sedikit-sedikit tahu info soal Kota Malang. Oh ya, sedikit info aja nih. Malang kan terkenal tuh sebagai kota dingin. Sekarang udah nggak dingin-dingin banget teman-teman. Panas malah. Ya efek pemanasan global kayaknya. Cuma di musim hujan ya dingin sih. Tapi bagi orang Malang sendiri, sekarang ini Malang udah nggak sedingin dulu. Terus juga Malang sekarang macet banget. Ya orang-orang zaman sekarang kemampuan membeli kendaraannya juga udah makin bagus. Soalnya kendaraan emang udah jadi kebutuhan primer sih ya, jadi ya nggak boleh ngeluh juga kalau jalanan kotanya jadi padat. Apalagi di hari-hari kerja dan pas jam istirahat gitu, makan siang atau jam pulang kerja, mau macet teman-teman.
By the way, sebelum aku pulang, aku mau mampir dulu ke tos serba langgananku di sini. Mau belanja titipan istri. Ikuti terus ya. Oke teman-teman, ini aku udah sampai di tos serbanya. Masuk dulu yuk. Ini tumben banget sepi. Biasanya parkirannya itu nggak muat sampai harus parkir luar pinggir jalan. Mungkin karena udah malam ya, jadi nggak begitu rame. Kita cari parkir dulu ya, dekat pintu masuk aja lah biar gak capek jalannya. Hehehe.
Yuk kita cari titipan istriku. Ya gini ya, suami milenial. Pulang kerja, belanja dulu ke toko serba. Kayak gini sekarang udah makin jamak alias umum ya dilakukan laki-laki. Karena ini salah satu bentuk sayang istri. Uhui. Ini kameranya sengaja saya taruh di troli ya. Karena biar nggak ketahuan kalau lagi ngerekam. Jangan ditiru ya. Di sini tuh nggak boleh ngevlog sebenarnya. Oh ya, ini tuh tos serba terlengkap menurutku. Soalnya banyak juga di sini. Jadi suka belanja di sini. Namanya tos serba Lai. Oh iya, saya balik lagi sayur corner nih. Soalnya lupa tadi ngambil selada keriting. Ini saya misi Rataki. Lanjut muter lagi. Nah, kalau ini namanya kaldu jamur. Micin sih kalau kata saya. Hehe.
sunflower oil alias minyak biji bunga matahari. Lanjut berikutnya. Oke, nambah jamur shimeji dan juga tahu Bengkulu. Ini mau beli daging, tapi yang dicari lagi nggak ada, nanya ke masnya. Jadi ambil daging lain dan ini masih nunggu. Agak lama karena diambilin dari kulkasnya dan ditimbang dulu. Lalu masih harus dikasih es batu biar pas dibawa OTW, dagingnya masih bagus. Ini dia dagingnya udah siap. Sekarang aku mau ngebayar dulu kasir. Ini dia belanjaannya teman-teman. Kita masuk mobil dulu. Oke, kita cek apa ada list yang kelupaan atau udah lengkap. Karena saya orangnya pelupa ya. Oke, di sini ada selada, terus jamur shimeji coklat, kemudian ada mie shirataki, kemudian daging Korean beef. Nah, ada juga tahu, sunflower oil, kaldu jamur. Udah lengkap. Yuk lanjut lagi karena perjalanan masih jauh. Jadi perjalanan dari Kota Malang ke Dampit itu sekitar 1,5 jam, teman-teman. Yang bikin lama itu jalannya berkelok-kelok kalau udah masuk daerah kabupaten. Tantangan lainnya itu kayak banyak truk pasir. Jadi kita kalau jalan itu harus lebih banyak ngalahnya karena truk pasir itu kan biasanya minta diprioritaskan.
Malam ini lumayan lengang jalannya. Biasanya rame, tapi ya nggak apa-apa. Mending kayak gini jalannya. Jadi perjalanan yang kita ini bisa lebih cepat. Kalau rame kan, wah perjalanan bisa lebih lama lagi. Ini aku udah sampai di Bululawang, salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Masih ada satu kecamatan lagi yang harus dilewati baru sampai Dampit. Ini masih daerah ramenya Bululawang ya teman-teman. Daerah pasar lebih tepatnya. Ya pasar memang nggak pernah sepi sih. Ya mau pagi ataupun malam. Perputaran bisnis di pasar kayak terjadi 24 jam. Saudara saya ada juga yang jadi pedagang di pasar. Tapi memang pedagang tuh ulet-ulet ya, jadi omset yang dihasilkan juga banyak sekali per bulannya. Menggiurkan, tapi kalau aku sendiri nggak punya bakat dagang. Hehe.
Ini masih di sebelah kiriku ada pesantren besar, namanya An-Nur. Jadi terkenal di Malang ya, dan santrinya juga banyak dari luar kota. Sayang kalau lagi malam gini nggak bisa kelihatan. Nah, ngomongin soal pesantren, di antara kalian ini ada nggak yang pernah nyantri atau sekarang lagi nyantri? Boleh juga share pengalaman kalian soal kehidupan sebagai santri di kolom komen ya. By the way, bentar mampir pom dulu ya. Lupa tadi dari Gempol nggak isi bensin. Oke teman-teman, ini udah beres isi bensinnya. Kita lanjut lagi perjalanannya. Aku paling seneng sama pom-pom besar gini, apalagi yang ada minimarket dan toiletnya bersih. Berhentinya itu berasa berhenti di rest area gitu. Kalau lapar atau haus tinggal beli di minimarket, belet buang air, bisa masuk toilet tanpa khawatir bakalan nemu barang antik di dalam karena saking bersihnya. Bisa juga kalau mau mandi, tapi jangan lupa bayar ya. Ini vlognya aku cut ya teman-teman. Ini sekarang aku udah sampai Turen, salah satu kecamatan yang aku bilang harus dilewati dulu sebelum sampai Dampit. Kecamatan Turen lumayan rame ya. Di sini ada pabrik milik negara juga. Nah, nama pabriknya itu Pindad. Turen juga terkenal dengan itu sih. Dan kebanyakan orang sini itu kerjanya ya di Pindad. Bagian lagi jadi tenaga pengajar atau juga petani. Istri saya sekitar 2 tahun lalu pernah ngajar di salah satu STM di Turen sini. Tapi cuma ngajar 1 tahun aja. Soalnya setelah itu nikah sama aku. Dan ngikut aku ke Pasuruan. Jadi mau nggak mau kudu resign jadi gurunya. Singkat tapi berkesan kalau kata istriku. Pabrik Pindad di sebelah kananku ini persis,
cuma karena lagi gelap jadi nggak kelihatan.
Nah, kalau udah mau masuk Dampit ya kayak gini ini suasananya di malam hari. Sepi dan minim pencahayaan. Pas sekali memang daerah sini, dan di sini itu juga jalannya udah mulai berkelok-kelok, naik turun, sempit juga walau di beberapa titik itu sudah dilebarin jalannya. Ya udah teman-teman, ini aku udah masuk di Dampit, bentar lagi sampai rumah. Terima kasih ya udah nonton vlog doyan keliling. Semoga terhibur, sehat selalu, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.